kita akan dapat dua peluang yang dibutuhkan sepanjang umur kita, yaitu kesehatan dan tentunya keuangan. Karena kalau sakit dan uang itu memang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman ya. Jadi kita mendengarkan peluang ini yang akan disampaikan oleh presenter kita, bukan KKN, tapi presenter hari ini adalah suami saya sendiri. Jadi hari ini kita berkolaborasi. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi saya akan panggilkan Bapak Ingriarto untuk mulai. Oke. Kadang mati kadang-kadang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke. Walaupun udah sore ya. Tapi masih harus pagi nih semangatnya. Ya, biar tetap semangat. Boleh minta tolong diisi dulu yang depan kursinya, mungkin sepi gitu ya. Biar makin hangat suasananya, karena nih siang-siang nih AC-nya agak lumayan. Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita ada berapa orang nih? Berapa ribu orang? Ada 5.000-an orang ya. 70.000 orang. Oke. 8.000 orang. Oke, baik. Oke, baik, yang baru hadir Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Susi ya. Oke, salam kenal Bu Susi. Baik. Saya tadi seperti sudah dikenalkan, nama saya Ingriarto. Saya suami dari Ibu Nuril. Jadi kita nggak KKN di sini ya, kita kerja bareng. Dan hari ini saya akan menjelaskan kurang lebih 60 menit ke depan. Saya akan menjelaskan ada satu peluang di mana tadi yang disampaikan yaitu peluang dari sisi finansial dan juga dari sisi kesehatan. Nah, itu adalah Business Opportunity Review hari ini. Dan hari ini saya mewakili yang mengundang, Bapak Ibu sekalian, dari kita di satu komunitas yang namanya Winners International Network. Dan ini salah satu komunitas bisnis terbesar di Asia Tenggara. Oke, Bapak Ibu, kalau saya mau tanya ya, sebelum kita mulai nih, gitu ya, kita bahas tadi kan tentang ada peluang bisnis, gitu ya. Nah, apa sih pentingnya sekarang kita punya bisnis, gitu ya? Atau mungkin ada yang udah punya bisnis, gitu. Atau yang sekarang sudah bekerja, gitu ya, kan ada, wah saya sudah bekerja, ngapain juga punya bisnis, gitu ya. Kira-kira kenapa sih kita perlu bisnis hari gini gitu? Perlu nggak sih kita bisnis? Oh, apa tuh? Kenapa yang bikin kita perlu? Nah, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya. Kalau ngomongin bisnis nih, kenapa kita perlu bisnis? Kita perlu lihat dulu apa prioritas hidup kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ngomongin prioritas hidup pasti tiap orang beda-beda ya. Ada yang prioritas hidupnya mungkin banyak ya. Ada yang mungkin sekarang lagi pengen cari peluang baru lagi. Ada yang pengen punya waktu macam-macam ya. Di sini saya ada 4 kategori prioritas hidup. Nah, ini yang saya udah kumpulkan. Saya udah kumpulkan dari hasil survei sekian banyak orang yang saya tanya. Kira-kira mana yang paling penting untuk hidup kita? Nah, tentu kebanyakan orang jawabannya itu rata-rata di keempat hal ini nih. Ada yang prioritas hidupnya tentang kesehatan. Dia pengen hidupnya jauh lebih sehat, jauh lebih baik lagi. Ada juga yang ngomongin penghasilan. Ya karena hari ini gitu ya, apalagi sekarang harga-harga makin naik ya. Terakhir apa yang naik? Ada yang ngecek, mungkin ibu-ibu lebih paham nih. Beras ya, beras sudah mulai langka. Harga minyak goreng keluar, wah ini menjelang Ramadan ya. Harga-harga semua makin naik gitu ya. Apalagi kemarin, ya kita nggak perlu kita ngomongin lagi imbas corona ya. Kemarin COVID juga banyak ya lapangan pekerjaan ditutup, PHK di mana-mana. Juga ya banyak yang dirumahkan gitu ya. Terus kemudian, nah ini waktu bersama keluarga. Nah ini menurut saya yang juga paling penting. Kenapa? Karena ada orang juga kayak seperti teman saya yang dari segi kesehatan dia masih sehat gitu ya. Dari segi keuangan juga nggak ada masalah. Tapi dia punya masalah satu. Susah meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Karena dua-duanya sibuk. Suaminya kerja, istrinya juga kerja. Dan kerjanya jauh-jauh. Begitu pulang, ya nyampe rumah, udah tidur. Mau berangkat, anaknya juga belum bangun. Gitu ya. Jadi akhirnya nggak pernah ketemu tuh. Sabtu Minggu pun juga kadang kalau misalkan kerja juga ya kadang masih ada sambil-sambilan kerja gitu ya. Jadi benar-benar waktunya itu sangat-sangat kurang sampai anak-anaknya pada protes. Nah, ini waktu juga jadi sangat-sangat penting. Kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu di sini kalau bisa dilihat ya ada 2 hal yang kita tidak bisa beli dengan uang. Apa itu? Sehat sama waktu. Kita nggak bisa beli waktu ya. Kita juga nggak bisa beli sehat. Mau sebanyak apapun uang kita, sehat tuh nggak bisa dibeli.
Karena saya juga pernah dengar cerita dari teman saya, dia seorang ahli fisioterapi. Dia pernah fisioterapi salah satu orang terkaya di Indonesia. Rumahnya kaya sekali, besar sekali, dan punya perusahaan banyak sekali. Tapi dia tidak bisa makan makanan yang enak, Bu. Gak bisa nyentuh daging, gak bisa nyentuh ayam. Yang dia makan cuma tertentu aja. Dan yang banyak dimakan sama dia apa? Obat. Nah, jadi makanannya obat gitu ya, bukan makanan gitu ya, seperti itu. Terus kemudian, nah yang terakhir adalah beramal membantu sesama. Oke, kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya nih ya, di antara keempat hal ini, kira-kira suruh milih. Kira-kira pilih nomor satu, nomor yang paling utama menurut Bapak Ibu sekalian, pilih yang mana? Sehat ya? Sehat. Ibu setuju, Bu? Sehat, Bu? Oh, sehat. Kenapa nggak ini, Bu? Penghasilan lebih besar? Oh, gitu ya, betul ya. Oke. Benar. Rata-rata orang melihat ini sehat dulu ya, Bu ya. Baru bisa cari duit, baru bisa punya waktu. Itu kan kalau sakit ngumpulnya nanti di rumah sakit malah ya. Punya waktunya malah kumpul keluarga besar, bukannya di tempat yang seru, malah ngumpulnya di rumah sakit. Sedih lagi ngumpulnya. Nah, kita bahas dulu nih dari nomor satu. Sebenarnya kalau kita mau lihat, di antara keempat hal ini, kita pengen nggak dapat semuanya? Pengen ya, kalau bisa mah dapat semuanya nih. Udah sehat, penghasilannya besar, punya waktu, bisa beramal ke banyak tempat, banyak orang. Gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu. Nah, ini salah satu peluangnya. Yang dimana kita bisa dapat keempat hal ini. Cuman kita bahas nomor satu dulu ya, Min, tentang kesehatan. Nah, ini realitanya kita sehari-hari, ngomongin sehat. Jumlah orang sakit makin bertambah. Betul apa betul? Betul ya? Buktinya apa, Bu, kira-kira? Cari parkiran di rumah sakit saat ini itu sama kayak cari parkiran di mall hari Sabtu dan Minggu. Wah, susahnya bukan main. Coba deh. Pasti nggak cuma sekali masuk langsung dapat parkiran. Mesti keliling dulu, 2-3 kali baru dapat. Artinya apa? Sebenarnya yang sakit makin banyak. Tapi uniknya nih Bapak Ibu, kalau saya mau lihat ya, teknologi kesehatan dari tahun mungkin dulu ya, tahun 80-an sampai sekarang tahun 2000-an, kira-kira udah berubah jauh belum? Berubah ya, udah makin canggih kan? Tapi kenapa kok makin canggih teknologinya? Harusnya kan makin yang sakit tuh makin sedikit ya. Tapi kok yang sakit juga malah tambah banyak ya? Teknologi makin bagus, obat-obatan makin hebat, makin efektif, makin canggih. Kok yang sakit juga makin banyak? Kan itu menjadi pertanyaannya. Apanya nih yang salah gitu kan? Sementara juga sekarang yang sakit pun kalau zaman dulu kita kenal ya, orang-orang tua dulu ya taunya kena penyakit jantung, diabetes dan sebagainya. Itu kan kayaknya, mohon maaf ya, yang senior-senior di sini, itu kan gambarannya penyakit yang lebih usia-usia lanjut gitu ya. Tapi kalau sekarang makin ke sini, yang sakit jantung usia 30, usia 20 tahun udah kena serangan, udah anak-anak kecil udah nyuntik insulin sendiri, dia kena diabetes dan sebagainya. Bahkan sekarang ada ancaman baru lagi autoimun dan sebagainya. Belum lagi yang ada sekarang COVID dan sebagainya juga banyak masih. Nah, itu udah banyak banget, Bu. Betul. Ancaman diabetes ke anak-anak sekarang udah banyak. Apalagi makanannya, wah ya kita tahu sendiri ya. Mungkin orang tua nih sekarang kalau ngeliat anak-anak jajanannya isinya adalah 100% gula semuanya. Boba dan teman-temannya. Oke, nah pertanyaannya begini. Apa sih yang bikin kita sakit? Nah, kira-kira kalau ditanya seperti ini jawabannya gimana Bapak Ibu? Kira-kira apa ya yang bikin kita sakit? Tidak menjaga imun tubuh, betul Bu? Nah, rata-rata biasanya juga kalau saya tanyain ke banyak orang, jawabannya antara sekitaran gaya hidup nih. Kurang tidur, kurang olahraga, makannya tidak dijaga, gitu ya, stres dan sebagainya. Tadi termasuk tidak menjaga sistem imun tubuh. Oke, nah kita lihat nih apa sih kalau menurut pandangan dari dokter? Nah, ini ada satu pandangan dari dokter ahli imunologi yang namanya Dr. Kelvin McCausland. Dia bilang begini Bapak Ibu, penyakit terjadi itu karena lemahnya sistem imun tubuh kita. Nah, siapa yang tahu sistem imun di sini? Apa sih sistem imun itu? Ada yang tahu? Bu tahu Bu, sistem imun? Sering dengar ya, sering dengar tapi anehnya kita nggak pernah tahu. Sistem imun. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya ada dua kata nih, ada kata sistem, ada kata imun. Yang kita tahu, imun itu ada berhubungan dengan daya tahan tubuh kita ya. Nah, kalau bicara sistem itu adalah sesuatu yang berjalan otomatis. Artinya, dia ini berjalan otomatis tanpa diperintah untuk apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, kata beliau begini, apa saja yang dapat menguatkan sistem imun atau sistem daya tahan tubuh atau kekebalan akan secara langsung merawat dan mencegah penyakit. Jadi kalau kita sebenarnya mau sehat,
mau terhindar dari penyakit adalah kuncinya jaga sistem imun atau kuatkan sistem imun tubuh kita. Karena dia bilang juga begini, selama sistem kekebalan tubuh Anda berfungsi, Anda dapat beradaptasi dengan dunia yang penuh dengan ancaman berbahaya. Di sekeliling kita ini banyak nggak virus, bakteri, kuman? Banyak ya. Walaupun di ruangan yang kayak gini ya, dingin, mungkin kelihatannya bersih, tapi banyak nih bakteri, kuman, virus, segala macam. Ya, kita megang sesuatu pun di situ ada bakteri dan kuman. Nah, ini yang menjadi penting. Banyak orang yang nggak tahu ternyata kunci kesehatan yang optimal adalah kita jaga daya tahan tubuh kita. Kenapa mesti dijaga? Karena ternyata sistem imun tubuh ini perannya sangat penting. Di badan kita ini Bapak Ibu sekalian ada 12 macam sistem. Sistemnya apa aja itu? Ada sistem saraf, metabolisme, pencernaan, hormon, peredaran darah, kardiovaskular, ada juga pernafasan, ada reproduksi, banyak sekali, ada 12 macam sistem. Dan balik lagi yang seperti saya bilang di awal, yang namanya sistem itu adalah sesuatu yang diciptakan sudah otomatis. Dia tidak bisa pakai tombol, nggak usah lagi pakai tombol, nggak usah pakai kalimat perintah, voice command gitu, nggak usah ya. Jadi kalau Bapak Ibu contohnya gampangnya gini, kalau mau buang air pagi-pagi, pernah nggak pencet tombol dulu baru buang air? Nggak pernah Ibu ya. Tahu-tahu otomatis aja ke toilet, duduk, tiba-tiba udah keluar gitu ya. Gitu. Atau misalkan bangun pagi ketika subuh, salat subuh gitu ya, bangun pagi-pagi, pernah nggak mau melek mata, pencet tombol dulu baru matanya kebuka? Nggak pernah. Jadi segala sesuatu yang otomatis itu namanya sistem. Dan sistem-sistem ini semua dijaga oleh sistem imun tubuh kita. Artinya, kalau sistem ini bermasalah nih, umpama syaraf kita bermasalah, kemudian reproduksi kita bermasalah, pencernaannya bermasalah, peredaran darahnya bermasalah, berarti masalahnya di mana kuncinya? Ada di sistem imun. Dia tidak bisa menjaga ini berjalan dengan normal. Akhirnya tabrakan. Yang terjadi kalau imunnya ini lemah, apa yang muncul? Yang muncul adalah penyakit dari dua jenis ini. Ada yang namanya infeksi, ada yang namanya kanker. Nah, infeksi penyebabnya adalah karena imun kita sedikit jumlahnya. Akibat kenapa kok imun kita sedikit? Tadi yang saya bilang di awal, stres. Oh, salah satunya tuh. Wah, susah banget tuh ngilangin stres ya. Walaupun mungkin ibu rumah tangga, ada nggak stresnya di rumah? Banyak ya. Stres ngurus anak, stres ngurus rumah, segala macam gitu ya. Apalagi nggak ada yang ngebantuin. Wah, itu tambah stres itu ya. Nah, terus udah lagi, apalagi macam-macam. Kalau di kantor ya, stres dari pekerjaan dan sebagainya. Terus kemudian kurang olahraga, ya, makannya nggak dijaga, segala macam. Nah, akhirnya muncul nih penyakit infeksi yang menginfeksi badan kita. Dari bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Macam-macam jenis penyakit ya, bisa dilihat di sini. Kemudian ada lagi kanker. Kanker ini apa? Kanker ini adalah sel rusak yang ada di badan. Jadi manusia itu punya sel. Setiap harinya sel kita dalam tubuh kita, walaupun kita lagi aktivitas, lagi tidur, itu membelah diri. Nah, ketika dia membelah diri, ada yang membelah dirinya tidak sempurna alias cacat. Ketika cacat itu ketemu dengan si pencetusnya, maka dia akan berubah menjadi massa. Ya, baik kalau yang jinak disebutnya tumor, kalau yang ganas akhirnya berubah jadi kanker atau cancer. Nah, banyak jenisnya. Salah satu contohnya akibat apa tuh kalau bisa kena kanker adalah tadi dari namanya radikal bebas, asap kendaraan bermotor dan sebagainya. Kayak gitu. Dan itu yang salah satu pengaruh yang terbesarnya dari situ. Ada juga karsinogen. Karsinogen itu pengaruh dari sel kanker juga, yaitu makanan-makanan bakar-bakaran. Karena karsinogen itu bahan dasarnya karbon. Karbon alias arang. Arang itu tidak bisa diproses sama tubuh. Ketika ketemu sel rusak, dia akan berubah menjadi sel jahat tadi atau kanker. Nah, biasanya nih Bapak Ibu sekalian, kalau udah kena penyakit begini, kita berobat ke dokter, gimana? Apa kata dokternya? Biasanya akan diresepkan yang namanya untuk infeksi, kasih antibiotik. Kemudian dikasih lagi apa? Imun booster. Apa itu imun boosternya? Vitamin biasanya, yang paling umum. Tujuannya biar apa kok dikasih vitamin? Biar imunnya naik dengan harapan imunnya bisa melawan penyakitnya itu tadi. Gitu ya, setelah dilemahkan sama antibiotik, imunnya dinaikin dengan vitamin, dia berharap imunnya akhirnya bisa melawan si penyakit dan membantu tubuh kita kembali sehat. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, itu benar kalau lagi sakit. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke konsumsi kita hari-hari. Pernah nggak Bapak Ibu kalau datang ke minimarket ya, sekarang itu udah banyak. Vitamin tuh nggak selamanya bentuknya tablet atau kapsul. Sekarang bentuknya udah macem-macem. Ada yang paling terkenal kalau kita lihat tuh di minimarket minuman tuh.
Yang tulisannya 1000 itu tuh ya. Oh ya, sering minum ya Bu ya. Yang botolnya kecil, vitaminnya sampai 1000 gitu ya. Oh itu luar biasa banget. Itu kalau kita konsumsi rutin, apa yang terjadi? Badan kita di booster terus-terusan. Bapak Ibu tahu nggak kebutuhan vitamin manusia dewasa sehari butuh berapa miligram? Nggak ada yang tahu ya. Itu 500 miligram itu udah paling top. Jadi kalau kebayang kalau minumnya 1000, sisanya kemana? Bagus kalau bisa kebuang. Kalau nggak bisa kebuang, mengendap. Akhirnya muncullah penyakit ini. Apa itu autoimun? Adalah akibat kebiasaan kita mengkonsumsi imun booster terlalu berlebihan. Nah, akhirnya imun kita gimana? Oh, jadi liar. Ibarat orang diminumin energy drink tiap hari. Gimana Bapak Ibu? Bisa tidur nggak? Melek terus. Wah, pengennya ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain ya? Bersih, rumah udah bersih nih. Apa lagi bersih? Apa saya kotorin dulu baru bersih lagi? Itu bisa, Bu. Nah, itu yang terjadi, imun kita di badan kita seperti itu. Harus fungsinya dia menjaga badan kita, akhirnya dia malah ngancurin badan kita sendiri, nyari kerjaan. Itu tuh. Jadi kurang kerjaan imunnya. Akhirnya malah ngancurin badan sendiri, akhirnya muncullah penyakit autoimun. Muncullah penyakit rheumatic arthritis, ada lupus, ada diabetes tipe 1, psoriasis, multiple sclerosis, ada tiroid, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu berobat ke dokter, atau mungkin nanya ke ahli kesehatan, Pak, penyakit saya apa sih ini kok kambuhan terus ya? Pokoknya kata kuncinya nih, kalau saya dengar dari Pak Kurnia nih ya, ini selalu yang belakangnya is. Nah, itu tuh biasanya keluarganya dia nih. Jadi kalau namanya susah disebut, panjang, belakangnya ada is. Nah, itu tuh biasanya keluarga ini. Ya, jadi jangan heran. Autoimun tadi rheumatic arthritis, ada diabetes, psoriasis, ya kan, tiroiditis, sinusitis, dan sebagainya. Itu keluarga-keluarga itu ya, autoimun dan sebagainya. Jadi yang bagus yang gimana Mas kalau gitu imun itu? Apa harus yang kuat terus? Nah, tidak ternyata. Yang bagus tuh sistem imun yang seimbang. Seimbang ini gimana maksudnya? Di tengah-tengah terus? Enggak juga. Jadi artinya dia tahu kapan harus tinggi dan kapan harus rendah. Tahu kapan dia harus nyerang, kapan dia harus stop untuk menyerang. Itu yang paling penting. Nah, akhirnya dari situ banyak kajian di luar sana yang meneliti. Selama ini kan kalau kita tahu ya, kalau kita berobat-obatan yang apalagi namanya obat-obatan farmasi ya, di kedokteran atau apotek gitu ya, kita tahu itu hanya ada 2 jenis obat. Imun booster sama imun supresan. Imun yang untuk menaikkan sama yang untuk menurunkan. Tapi nggak ada yang untuk imun balancing nih. Nah, akhirnya di sini ada satu kajian yang dilakukan oleh 2 negara, di Amerika dan juga di Rusia, di 2 lembaga mereka, Institute Longevity Medicine di California dan juga Russian Academy of Medical Science atau RANS. Mereka meneliti 196 jenis macam-macam produk alami. Kenapa kok alami? Karena kebanyakan orang tahu dan banyak orang kesehatan juga tahu yang namanya obat-obatan farmasi itu dibuat dari bahan kimia dan kimia cenderungnya punya efek samping dan bahaya dalam jangka panjang. Nah, ini dicari yang aman. Ada 196 produk. Nah, ini contoh produk-produknya. Beberapa. Ada 27 macam kalau nggak salah yang di sini yang saya tunjukin. Ini yang terkenal di Indonesia ya. Mungkin Bapak Ibu pernah coba, pernah pakai juga. Kayak begitu. Nah, dari 196 macam produk tadi diteliti selama 7 tahun. Dari tahun 92 sampai dengan tahun 99. Nah, hasilnya apa? Ternyata dari 196 produk itu yang dijual di pasaran bebas, ternyata hanya 12 yang benar-benar bagus efektivitasnya untuk sistem imun tubuh kita. Dan ini hasilnya dipublikasikan di sebuah jurnal namanya JANA, Journal of American Nutraceutical Association di tahun 99, setelah 7 tahun penelitiannya. Nah, saya mau tunjukin hasilnya apa nih. Yang paling bawah, ternyata nomor 12 adalah noni atau jus mengkudu. Ternyata buah pace, buah mengkudu itu ya, yang umum banyak di Indonesia, kadang kebuang-buang buahnya, itu ternyata khasiatnya luar biasa. Peningkatannya sampai 15%. Di atasnya itu ada aloe vera. Nah, ternyata lidah buaya. Lidah buaya juga umum, banyak di Indonesia. Kita tanam di pot atau di pekarangan rumah. Ternyata juga punya khasiat yang luar biasa, sampai dengan 15%. Di atasnya ini ada phytonutrient formula. Nah, phytonutrient ini adalah sari-sari buah, sari-sari sayuran hijau ya, atau zat hijau dari tumbuhan. Jadi ini ada di phytonutrient formula ini ada banyak di spirulina. Tanamannya juga di situ juga banyak. Di peningkatan sampai 21%. Di atasnya ini ada kemudian bovine colostrum atau susu kolostrum sapi.
Jadi ini susu awalnya sapi ya, bukan susu sapi yang dijual bebas di pasaran, tapi ini susu ketika sapi baru melahirkan, dia produksi kolostrum. Nah, itu ada manfaatnya luar biasa, peningkatan sampai 23%. Di atas ini ada jamur cordyceps. Mungkin pernah dengar. Jadi cordyceps ini adalah sejenis jamur yang tumbuh dari serangga yang udah mati. Serangga yang udah mati dia kemudian tumbuh jamur. Dan ini namanya cordyceps. Kemudian nomor 7 ada jamur shiitake. Ini jamur dari Jepang. Dan ini juga sudah banyak dibuat ekstraknya juga dalam kapsul. Nah, ini shiitake mushroom ini peningkatannya sampai dengan 42%. Di atas ini lagi yang nomor 6 ada echinacea. Echinacea ini dia sejenis bunga, tapi dia ini sekarang sudah banyak dipakai di produk-produk umum yang juga dijual bebas sekarang. Ini ada di produk yang namanya Imbus ya. Imbus atau Imbus Forte kalau kita kenal di luar sana ya. Nah, echinacea ini bahan dasarnya adalah bunga yang dipakai di Imbus. Peningkatannya sampai 43%. Di atasnya ada plant polysaccharida. Plant polysaccharida ini adalah zat-zat yang terdapat di buah antioksidan tinggi. Nah, ini banyak di vitamin anak-anak nih. Ada acai berry, goji berry, elderberry. Jadi ini banyak kalau dikonsumsi vitamin anak-anak yang bentuknya gel-gel gitu ya. Ini banyak dipakai buah-buahan ini, polysaccharida. Kalau di Indonesia buah yang polisakharidanya tinggi itu adalah buah merah dari Papua. Itu juga termasuk itu. Nah, nomor 4 ada IP6. Nah, IP6 ini ada kepanjangannya. Ini senyawa anti kanker alami. IP6 ini inositol hexafosfat. Ini kepanjangannya. Dan ini ada di bayam, ada juga banyak di brokoli. Nah, ada juga di kulit harinya kacang-kacangan. Termasuk juga di kulit harinya salak. Nah, kalau kita makan buah salak yang beningnya kadang suka dibersihin, nah, ternyata itu ada IP6-nya tuh, anti kanker alaminya. Di atas ini ada mangosteen. Nah, ada yang tahu mangosteen? Manggis, betul Bu. Ya, banyak yang bilang kalau saya tanya mangosteen ini ada yang bilang mango, mangga muda katanya. Mango tin gitu ya, bukan mangga muda tapi manggis, tapi bukan buahnya justru, kulitnya. Jadi ternyata kulitnya itu, bagian kulitnya ternyata punya khasiat jauh lebih tinggi manfaatnya. Peningkatannya sampai 76%. Dan yang ini saya mau tunjukkan adalah nomor 2. Transfer factor peningkatannya sampai 283% dan generasi keduanya transfer factor plus peningkatan sampai 437%. Nah, ini luar biasanya pembandingnya jauh banget dibandingin sama yang lain ya, grafiknya ya. Kalau kita bisa lihat di sini 437 sampai yang nomor 3 aja 76%. Ini jauh banget nih. Hampir 30 kali lipatnya. Dan ini persentase ini dinilai berdasarkan apa sih? Berdasarkan peningkatan NK sel di badan kita. Nah, apa itu NK sel? NK sel ini adalah salah satu bagian sistem imun di badan kita. Jadi sistem imun itu namanya banyak banget. Termasuk salah satunya ada NK sel. Nah, NK sel ini adalah salah satu sel imun yang paling depan mengenal penyakit ketika ada benda asing masuk atau infeksi masuk ke badan kita. Nah, itu NK sel. Nah, transfer factor ini terbukti secara efektif untuk meningkatkan sistem imun, terutama dari NK sel tadi. Nah, setelah hasil penelitian tadi dirilis, ternyata transfer factor itu 30 kali jauh lebih kuat untuk meningkatkan sistem imun dibandingkan produk-produk tadi tuh. Yang sekian banyak tadi, 196 macam tadi, ternyata jauh lebih efektif. Perbandingannya, 1 kapsul setara dengan 30 kapsul produk yang lain. Jadi ibaratnya 1 kapsul transfer factor sama seperti 30 kapsul propolis, atau mungkin ginseng, atau mungkin yang sebagainya. Jadi ini lebih hemat, lebih efisien, dan jauh lebih cepat. Ya. Kira-kira, kalau Bapak Ibu saya tunjukin lagi ke sini nih. Ini semua rata-ratanya kalau di pasaran Bapak Ibu bisa cari satu-satu. Ini harganya semua mirip-mirip nih. Sama semua. Kira-kira kalau disuruh milih, nomor 1 sampai nomor 12, disuruh pilih yang mana kira-kira? Nomor 1 ya? Kenapa nggak nomor yang ini aja nih? Kan umum nih, 12 nih. Di Indonesia. Betul Bu. Kalau ibaratnya kenapa kita bisa pilih produk yang paling cepat dengan harga yang sama, kenapa kita harus pilih yang rendah kan gitu ya? Kita harus pintar juga jadi konsumen kan seperti itu. Oke, jadi ini 30 kali jauh lebih kuat. Pertanyaannya, apa sih transfer factor itu? Gitu kan, kok lebih hebat dibandingin sama yang lain? Dia ini sebenarnya unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dia ini kategorinya dia bukan obat. Dia bukan obat-obatan kimia. Dia tidak dibuat dari bahan kimia. Dia bukan herbal karena memang bukan dari tumbuhan. Dia juga bukan vitamin karena juga bukan dari buah-buahan. Dia bukan mineral karena bukan dari garam-garaman. Dia juga bukan enzim, hormon, kolostrum, cell food, madu, steroid, dan lain-lain. Jadi bukan yang macam-macam nih. Lalu apa kategorinya? Kategorinya dia adalah molekul.
Nah, ini satu bidang yang baru di bidang suplementasi. Biasanya kalau suplemen kita tahu di pasaran, kalau nggak madu, ya herbal, vitamin gitu ya. Rata-rata semua dari situ sumbernya. Tapi ini baru, molekul. Molekul pintar lagi. Nah, apa maksudnya molekul pintar? Jadi molekul ini dia bisa mendidik sistem imun tubuh kita. Jadi satu molekul ini dia bisa mengenali macam-macam jenis virus, bakteri, kuman, dan sumber penyakit. Wah, kok bisa ya? Gimana caranya? Dan yang lebih unik lagi, molekul ini ditemukan sama beliau, namanya Dr. Henry Sherwood Lawrence. Ya, beliau ini adalah salah satu ahli imunologi, pendirinya di University New York di Amerika, dan dia ini ditemukan tahun 1949 molekul ini. Jadi udah lama banget, kurang lebih 70 tahun yang lalu. Saya mau cerita sedikit sejarahnya, bagaimana caranya nih produk ini bisa ditemukan. Jadi awal penemuannya tahun 49 dulu, si Dr. Sherwood Lawrence ini menemukan di orang-orang yang terkena wabah TBC. Jadi waktu itu di Amerika banyak orang terkena TBC dan tidak ada yang sembuh gitu ya. Maksudnya susah untuk sembuhnya. Karena waktu itu obat TBC hanya satu, yaitu penisilin ya. Penisilin itu asalnya dari jamur gitu ya, penisilin. Nah, akhirnya Dr. Sherwood Lawrence mencari alternatif lain untuk bisa menyembuhkan orang-orang kena TBC tadi. Ditemukan satu orang yang sudah sembuh dari TBC, kemudian dia ambil sel darah putihnya, diekstrak leukositnya. Diekstrak leukositnya, kemudian leukositnya tadi dibelah, dan di dalamnya itu ada plasma, ada molekul itu yang dia belum tahu waktu itu namanya apa. Kemudian dipindah ke orang yang sakit TBC, lama-lama yang sakit TBC sembuh. Nah, dari situ pelan-pelan dia lihat, oh kok dia bisa nih membuat si orang yang sakit TBC tadi setelah dipindah dari molekul orang yang sudah sembuh tadi, kok bisa sembuh cepat. Kemudian ditambah lagi, masukin lagi bakteri TBC-nya. Ternyata kebal. Jadi dari situ Dr. Sherwood harus menyimpulkan bahwasannya si molekul ini bisa mengajarkan sistem imun orang yang sedang sakit TBC tadi untuk bisa lebih cepat sembuh dan merekam bagaimana cara untuk mengalahkan virus yang sama. Nah, cuma waktu itu teknologi ini belum sempat dipublikasikan karena pertama biayanya mahal, kedua donornya juga sedikit. Akhirnya hanya jadi penelitian. Di tahun 74 diteliti lagi sama ilmuwan yang lain, Efrain Diaz dan juga Ralph William Jr. Ternyata molekul yang sama yang ada di sumsum tulang belakang atau di leukosit tubuh manusia itu juga ada di ASI kolostrum ibu. Jadi ASI ibu yang pertama kali, 2 hari pertama tuh 48 jam yang bentuknya kuning kekuningan itu tadi, kental. Nah itu ternyata ada molekul yang sama, molekul transfer factor. Dan molekul ini adalah molekul yang ditransfer dari ibunya. Jadi mentransfer apa? Mentransfer kekebalan dari ibunya. Jadi kalau molekul ini makanya uniknya adalah kalau semua manusia sebenarnya di seluruh muka bumi ini pernah minum transfer factor ternyata. Termasuk mungkin yang belum pernah atau belum tahu mungkin gitu ya. Kita semua udah pernah minum transfer factor dari siapa? Dari ibu kita. Apa yang ditransfer? Data kekebalan ibu kita dulu pernah melawan penyakit apa aja. Itu ditransfer ke kita. Jadi imunisasi yang pertama kali itu ternyata bukan lagi dari dokter, vaksin, atau posyandu. Tapi pertama kali adalah dari ibu kita sendiri. Makanya kenapa ASI itu penting. Nah, waktu itu belum jadi produk. Kenapa? Karena ASI eksklusif untuk anaknya. Jadi nggak bisa diambil. Tahun 89 diteliti lagi sama ilmuwan yang lain. Ternyata transfer factor ini molekulnya ada di semua kolostrum hewan mamalia. Yang menyusui, apapun itu. Sapi, kuda, anjing, kucing gitu ya. Yang menyusui dia produksi kolostrum. Ternyata ada molekul yang sama. Dan uniknya bentuk molekulnya sama persis dengan yang ada di ASI manusia. Dan yang ada di sumsum tulang belakang kita di leukosit. Jadi ternyata Allah itu sudah menciptakan bentuk desain molekul semua makhluk hidup itu sama. Itu uniknya. Dan di tahun 98, satu perusahaan riset namanya For Life berhasil melakukan ekstraksi molekulnya dari kolostrumnya tadi. Jadi kolostrumnya sama molekulnya dipisahkan di tahun 98 dengan teknologinya nama bioultrafiltrasi. Dan kemudian ada uji klinis yang luar biasa banyak diteliti sama independen, lembaga-lembaga independen di dunia, ada di 60 negara di dunia. Di tahun 2000 ditemukan lagi ternyata kalau tadi yang namanya molekul transfer factor itu ada juga di hewan yang bertelur. Di mana? Di kuning telurnya ternyata. Jadi di unggas, di burung, di bebek, di ayam, itu semua ada di kuning telurnya. Molekul data kekebalannya ditransfer ke si anak itu lewat kuning telur ternyata. Dari situ ternyata molekulnya juga sama persis dengan yang ada di kolostrum sapi, dan juga di manusia, dan juga di leukosit tubuh kita. Dan di tahun 2010 ada penemuan yang lebih revolusioner lagi, yaitu molekul nanofaktor. Molekulnya jauh lebih kecil lagi. Dan bahkan molekul ini bisa memerintahkan tubuh kita, atau sistem imun tubuh kita, kapan untuk menyerang, dan kapan untuk berhenti menyerang. Jadi seperti imun modulator.
Kayak di rumah mungkin stabilizer ya. Kalau tegangan lagi tinggi diturunin, tegangan lagi rendah dinaikin. Jadi biar organ tubuh kita di badan berfungsi normal. Nah, sumber transfer factor yang sekarang diambil oleh For Life adalah diambil dari dua sumber ini. Dari kuning telur ayam dan juga dari kolostrum sapi. Kenapa? Pertanyaannya yang paling gampang adalah begini. Karena sapi sama ayam itu diambil lebih mudah. Karena sapi sama ayam banyak diternakan ya. Lain kalau misalkan kita ngambil dari beruang gitu ya, itu kan susah ngambilnya. Gimana cara ngambil kolostrum beruang? Ya belum diambil udah dimakan duluan kita. Jadi ini lebih mudah. Yang kedua, ayam sama sapi lingkungan hidupnya itu dekat sama manusia. Jadi paparan virusnya kurang lebih sama, mirip. Jadi datanya itu yang kita bisa ambil. Kemudian bentuk molekulnya ini setelah diekstrak, dia adalah bentuk protein peptida kecil dengan asam aminonya itu 44 mata rantai. Yang kita tahu kalau misalkan ada salah satu herbal juga namanya propolis, itu asam aminonya 12 mata rantai. Nah, protein asam amino ini itu fungsinya adalah untuk meregenerasi sel jauh lebih cepat. Jadi kalau ada sel kita yang rusak, itu jauh lebih cepat di-recovery dari situ. Semakin cepat, semakin banyak, semakin rapat mata rantainya, semakin cepat untuk kita sembuh. Dan molekulnya adalah non-species specific. Artinya walaupun diambil dari dua makhluk ini, tetap bisa dipakai sama kita karena bentuknya sama. Seperti halnya ASI. Nah, fasilitasnya adalah dari For Life sendiri, mereka punya peternakan sendiri untuk ayam dan juga sapinya. Jadi mereka nggak ngambil lagi dari peternakan lain. Benar-benar diawasi. Jadi peternakan ini bebas daripada suntik hormon dan yang lain-lain. Kemudian udah aman, tidak ada antibodi sapinya, tidak ada kolesterolnya lagi yang ada di ayam, kuning telur. Jadi benar-benar sudah diekstrak, hanya diambil molekulnya saja. Dan ini aman, bisa dipakai dari konsumsi bayi baru lahir, bahkan hingga lansia. Oke, nah fungsinya apa nih yang paling utama dari For Life ini, dari transfer factor ini? Fungsi yang pertama adalah dia bisa memberikan informasi. Ini bedanya dengan herbal, dengan jamu, dengan obat-obatan yang ada di luar sana. Kalau jamu, vitamin, herbal itu fungsinya hanya untuk membooster atau meningkatkan imunnya aja, ditinggiin imunnya. Tapi kalau ini ketika kita konsumsi, karena dia isinya adalah data, maka dia akan mengajarkan sistem imun tubuh kita macam-macam jenis penyakit. Data penyakit, sama halnya sepertinya vaksin ya. Kalau kita vaksin COVID, kita dimasukin apa? Virus COVID ya ke badan kita ya. Dan kita badannya secara otomatis melawan sampai membentuk antibodi. Nah ini sebenarnya adalah antibodi yang sudah jadi. Yang tinggal kita bisa serap, imun kita bisa serap untuk dia semakin pintar. Kemudian karena dia punya nanofaktor tadi yang saya bilang, dia bisa merangsang imun kita untuk mencari, men-scan seluruh penyakit di badan kita. Jadi imun kita sendiri yang kerja, bukan transfer factor-nya. Transfer factor-nya bekerja untuk sistem imun, kemudian imun kita setelah pinter, dia akan mulai mencari tuh di seluruh badan kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dicari mana virus yang berbahaya, setelah dibunuh, kemudian akan direkam. Tujuannya adalah ketika ada virus yang sama masuk, dia bisa dengan cepat untuk melawan virus yang sama. Dan yang paling unik, karena tadi ada nanofaktornya, dia bisa menenangkan atau menstabilkan. Artinya, dia ini bisa membalancing imun kita. Nah, ini yang diperlukan untuk orang-orang yang tadi saya cerita autoimun. Karena orang-orang autoimun itu, dia tidak ada pilihan lain selain kalau nggak dia jaga pola hidupnya atau dia konsumsi obat-obatan farmasi yaitu steroid biasanya untuk menekan imunnya ke bawah. Nah, tapi kalau ini, dia bisa menstabilkan imunnya sampai batas yang aman. Karena dia bekerja dengan sistem imun tubuh kita. Oke, jadi kuncinya adalah keseimbangan. Itu tujuan utamanya dari transfer factor ini. Jadi ketika imun kita lagi ada di bawah, ancamannya adalah tadi ya, infeksi dengan kanker, dia akan kemudian meningkatkan imun kita ke atas. Ketika imun kita terlalu tinggi, dia akan kemudian menurunkan imun kita ke bawah sampai di batas seimbang, di mana itu yang namanya sehat optimal. Oke, nah kita mau tahu gimana cara kerjanya transfer factor di badan kita lihat dulu videonya berikut ini. Clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins nor immune IQ. Oke, nah itu jargonnya adalah raise your immune IQ. Jadi ternyata kecerdasan tuh nggak cuma di IQ, SQ, sama EQ aja, tapi juga imun juga harus cerdas. Jadi bukan orangnya aja, tapi imun kita juga harus pintar. Jadi transfer factor tadi kerjanya dalam 2 jam setelah kita konsumsi, dia akan benar-benar meningkatkan sistem imun tubuh kita sampai ke seluruh tubuh kita.
Oke, nah ini kalau bicara tentang referensi medisnya. Kira-kira aman nggak kalau produk ini kita pakai? Itu kan jadi pertanyaannya. Bagus sih bagus, cuman aman nggak? Nah ini, saya punya referensi medisnya. Produk ini di Amerika sudah dari tahun 1949 tadi ya. Dan ini sudah masuk di buku rujukan kedokteran di Amerika, di Physician Desk Reference, atau buku rujukan kalau dokter-dokter mau bikin resep, dia biasa harus lihat acuannya di buku ini. Dan transfer factor sudah masuk di buku ini sejak tahun 2003 hingga saat ini. Dan juga tadi, ini sudah dilakukan riset oleh lembaga independen, pihak ketiga, yang meriset tentang transfer factor ini. Ada 3.500 laporan uji klinis oleh ilmuwan dari lebih 60 negara di dunia. Ya, jadi hari ini juga pun Indonesia juga sedang mencoba untuk membuat uji klinis ini juga ya. For Life sekarang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada nanti caranya. Seperti itu. Dan ini kita lihat tentang buku PDR-nya itu sendiri. Oke, jadi transfer factor sudah ada di buku PDR dan sudah berada di buku PDR itu sudah lama sekali. Dan kalau kita mau cek langsung di situs resminya juga ada di sini di pdr.net. Jadi nanti di sini prescriber digital reference. Jadi nanti bisa di searching aja namanya For Life transfer factor, nanti dia akan keluar seperti ini. Yang artinya produk ini masih terdapat di PDR hingga saat ini. Dan ini juga salah satu testimoni ya, sebenarnya testimoni dari satu negara nih. Jadi dari Kementerian Kesehatan Rusia, mereka juga menguji coba produk ini karena mereka melihat ini produk udah bagus sekali. Di 60 negara udah diuji cobanya. Mereka akhirnya mencoba produk ini sendiri dan akhirnya berhasil mengeluarkan surat metodologis bahwasannya membolehkan suplemen ini digunakan di semua rumah sakit di Rusia. Jadi artinya ini satu negara sudah menggunakan produk ini. Untuk apa? Untuk penanganan penyakit inflamatori dan juga infeksius. Jadi peradangan dan juga infeksius. Jadi ini sudah digunakan produk ini di klinik dan rumah sakit di Rusia. Dan juga bahkan ada surat sertifikat anti dopingnya. Artinya ini untuk digunakan oleh atlet-atlet gitu ya, olahragawan, ini aman. Jadi tidak menyebabkan yang namanya doping atau tidak termasuk kategori doping. Dan juga ini ada satu uji klinis juga dari Rusia. Ini untuk pasien HIV gitu ya. Jadi pasien yang terkena Human Immunodeficiency Virus gitu ya, atau AIDS gitu ya. Dan ini juga osteomyelitis atau radang tulang seperti itu. Nah, ini juga ada uji klinis juga untuk COVID-19. Jadi kalau kemarin kita waktu pandemi COVID-19 kan banyak ya saudara, teman keluarga, teman kantor, siapapun nawarin ke kita gitu ya. Oh ini bagus nih untuk COVID, ini efektif bisa membunuh COVID dan sebagainya. Tapi pertanyaannya satu, ada nggak uji klinisnya? Nah, kalau For Life transfer factor kita punya uji klinisnya. Nah, transfer factor digunakan sebagai opsi untuk mengatur pandemi COVID-19 kemarin. Dan ini uji klinisnya dilakukan tahun 2020 kemarin. Jadi benar-benar ini transfer factor ada bukti klinisnya. Dan yang meneliti juga bukan orang sembarangan. Jadi bukan untuk situs testimoni ya, tapi ini situs resmi pemerintah, pubmed.gov. Seperti itu. Dan transfer factor juga sudah banyak diliput oleh majalah-majalah kesehatan dan juga banyak artikel-artikel yang meliput tentang itu juga. Dari segi namanya halal untuk kita yang muslim, alhamdulillah transfer factor ini sudah halal. Jadi masing-masing produk dari For Life dan transfer factor itu sudah punya sertifikasi halalnya, dan halal ini yang mengeluarkan adalah Ivanka. Kenapa Ivanka kok bukan MUI? Gitu ya pertanyaannya. Kalau di Indonesia kan MUI yang kita tahu ya, tapi kenapa Ivanka? Karena transfer factor ini produknya diproduksi di Amerika. Pabriknya hanya satu di Amerika. Jadi yang berhak mengeluarkan adalah lembaga setempat di sana, dan Ivanka juga sebenarnya sudah diakui oleh lembaga dunia sebagai yang sah untuk mengeluarkan sertifikasi halal, termasuk MUI juga mengakui Ivanka. Seperti itu. Dan ini kantor pusatnya ada di Amerika, di negara bagian Utah ya, kotanya namanya kota Sandy. Dia berdiri dari sejak tahun 98. Pendirinya adalah dua orang ini, suami istri, David sama Bianca Lisenby. Yang awalnya memang perusahaannya adalah untuk meriset banyak produk kesehatan. Kan kalau di Amerika kita tahu ya, suplemen, produk-produk kesehatan itu semua kiblatnya ke sana. Yang bagus-bagus arahnya dari Amerika. Nah, mereka ini meneliti tadi awalnya mana produk yang paling bagus, sampai akhirnya ketemu sama penelitiannya Dr. Seward Lawrence tadi. Akhirnya mereka mengembangkan
transfer factor tadi. Dan ini mereka bekerja sama dengan timnya. Jadi mereka punya tim. Dan ini karena perusahaan riset kesehatan, timnya otomatis isinya adalah orang-orang kesehatan, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, ini ada tim research development-nya, R&D-nya, Dr. David Wolmer, Brent Fogan, Shane Leffler, dan Paula Brock. Nah, kemarin bulan November tahun lalu kita kedatangan ini ya, chief scientist yang kita sama-sama datang gitu ya ke Indonesia. Dia bahkan menjelaskan produk terkini apa sih inovasi terbaru dari transfer factor. Dan ini adalah yang di bawah ini adalah tim Health and Science Advisory Board-nya atau dewan pengawasnya. Jadi setiap produk yang dikeluarkan selalu melewati dewan pengawas ini yang terdiri dari dokter internasional, ilmuwan, imunologis, ginekologis, nutrisionis, dan bahkan penulis kesehatan ternama. Jadi nggak sembarangan. Produknya keluar dari pabrik itu harus melewati ratusan uji klinis baru bisa keluar. Wah, itu jadi luar biasa banget. Dan ini fasilitas pabriknya yang tadi saya cerita, dia hanya satu di Amerika, jadi tidak ada di pabrik di negara Cina atau di Indonesia, di Cikarang atau di Tangerang gitu, nggak ada ya. Kenapa? Karena tujuannya untuk menjaga kualitas supaya nggak ada lagi istilah namanya barang KW ya. Kalau di Indonesia kan banyak ya merek KW gitu ya. Kalau ini nggak ada, jadi benar-benar dijaga kualitasnya. Kita mau lihat isi pabriknya dan pengemasannya seperti apa. For Life Research manufacturing facilities have just received NSF International's Independent Good Manufacturing Practices registration. And because of our long-standing commitment to rigorous science and unparalleled quality, Global Health and Pharma has named For Life Research the best health and fitness supplements provider in the United States of America. Ya, ini dia salah satu pabriknya ya. Jadi luar biasa. Pabriknya juga sudah punya standarisasi GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi kalau GMP ini udah standar paling tinggi di industri suplementasi, itu paling bagus. Apalagi tadi kalau kita lihat ya, sempat video di akhir tadi, dapat penghargaan sebagai suplemen terbaik di Amerika. Berarti udah bener ya tadi ya, yang riset di depan tadi, nomor 1, bener-bener nomor 1 tuh terjadi akhirnya di Amerika seperti itu. Dan ini produk-produknya yang sudah masuk ke Indonesia, lini produknya kurang lebih ada 16-17 produk yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini produk core-nya atau produk intinya. Tadi yang saya cerita di depan gitu ya, slide nomor 2 sama nomor 1. Ini yang nomor 2, For Life Transfer Factor, meningkatkan sampai 283%. Kemudian ini nomor 1, meningkatkan sampai dengan 437%. Nah, ini ada transfer factor juga, sama seperti yang biru muda tadi, tapi dia bentuknya ada tambahan antioksidan tingginya, cairan. Jadi jus antioksidan tinggi dimix dengan si transfer factor tadi. Dan ini juga ada yang bentuknya gel. Jadi kalau ini misalkan bentuknya cairan agak repot dibawanya kemana-mana, nah ini bisa dikonsumsi yang dalam bentuk gel. Jadi kita bentuknya sekali minum, itu bisa untuk anak-anak, bisa untuk kita yang aktivitas, mungkin olahraga dan sebagainya. Dan ini ada transfer factor yang dikombin juga dengan elektrolit sebagai pengganti cairan tubuh gitu ya. Kalau di luar kan banyak ya produk-produk minuman elektrolit gitu ya. Nah ini udah bagus banget. Kenapa? Karena elektrolitnya nggak cuma elektrolit doang, tapi ada transfer factornya untuk menyeimbangkan tubuh kita juga. Nah ini dicampur dengan air mineral. Dan ini ada transfer factor yang memang dikhususkan untuk organ tertentu. Makanya disebutnya produk target. Jadi transfer factor yang dikhususkan untuk kardiovaskular, peredaran darah, atau transfer factor CV. Ya, di sini nanti dia combine-nya dengan vitamin mineral, dia untuk menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Kemudian ada juga transfer factor BLV. Jadi transfer factor yang khusus untuk wanita. Ya, jadi saya nggak boleh minum nih. Gitu. Saya sama yang laki-laki di sini nggak boleh minum, tapi untuk wanita ini bagus banget. Kenapa? Karena ada transfer factor khusus untuk organ kewanitaan untuk menjaga supaya jangan sampai terkena salah satu pembunuh wanita paling tinggi. Apa itu? Kanker serviks ya. Ya, dari virus HPV ya. Kemudian ada juga transfer factor glucose ini untuk membantu menjaga kesehatan pankreas kita. Jadi untuk membantu memecah gula darah. Supaya kalau misalkan yang ada punya masalah gula darah, nah ini juga bisa kebantu. Tapi nggak harus dengan udah punya penyakit juga, yang masih punya pankreas juga bagus minum ini. Jadi kita harus jaga ya, jangan sampai rusak gitu ya. Karena kalau udah rusak, nggak ada yang jual spare part-nya. Nggak ada pankreas yang jual gitu ya. Ini penting banget. Oke, dan ada lagi yang untuk mata. Nah, ini namanya transfer factor Vista. Ini khusus untuk kesehatan mata. Ada juga yang untuk otak. Ini namanya recall ya, bukan brecol. Ini salah tulis nih ketiknya. Jadi recall. Jadi ini untuk mata. Untuk syaraf. Jadi untuk syaraf ini dia untuk otak dan apalagi untuk membantu
daya ingat, itu bagus banget gitu ya. Untuk orang-orang juga yang mungkin dia punya keluhan pikun gitu ya, atau mungkin demensia atau Parkinson, ini bagus juga. Kemudian Renuvo, ini juga bagus. Nah, ini untuk orang-orang yang punya stres tinggi. Nah, stres tingginya dalam hal apa? Banyak. Stres dari otak, dari juga mungkin seringan mengangkat berat gitu ya. Kalau olahraga, dia suka nge-gym, dia suka banyak angkat-angkat barang berat. Nah, ini juga bagus untuk anti stres juga. Dan juga untuk memperbaiki sel-sel dan awet muda. Karena slogannya Feel 22. Jadi berasa kayak umur 22 lagi. Siapa yang mau jadi umur 22 lagi tuh? Awet muda ya. Wah. Dan ini juga ada yang untuk weight management. Artinya ya, ini untuk bisa membantu kita mempunyai berat badan yang ideal gitu ya. Jadi nggak cuman kurus gitu ya. Kan kebanyakan orang pengennya kurus gitu ya. Kalau kurus juga terlalu kurus, serem juga gitu ya. Jadi ceking. Nah, ini ideal. Jadi berat badan kita benar-benar di-manage dengan baik. Kalau ada yang mau naikin berat badan atau turunin berat badan, ini bisa dengan menggunakan susu protein ini yang asalnya dari soya ya. Terus kemudian kita juga ada lagi lini produk yang lain yaitu T4 Life. Ini sebenarnya nggak ada daun tehnya, tapi sebutannya teh karena bentuknya seperti diseduh kayak teh gitu ya. Jadi ini bagus banget untuk membersihkan kolon atau usus gitu ya. Karena tadi kita lihat ya video tadi, usus kita adalah markasnya apa? Sistem imun. Jadi kita harus benar-benar jaga kebersihan usus juga. Terus kemudian ini PBGS ini antioksidan juga, sama seperti yang tadi Riovida, cuman bedanya ini tidak ada transfer factor-nya. Dia antioksidan yang lebih tinggi daripada Riovida tadi. Kemudian ini BioEva ini adalah asam lemak esensial. Nah, ini juga penting untuk membantu memecah kolesterol di badan kita juga. Ya, terdiri dari minyak ikan dan juga minyak biji-bijian yang lain. Nah, ini produk yang terbaru nih dari 4Life. Kemarin November di launching di Indonesia, yaitu adalah 4Life Collagen. Nah, ini bagus banget buat yang wanita-wanita nih, ya. Pengennya kulit kencang gitu ya, daripada disetrika-setrika kulitnya gitu kan. Karena ada ya, setrika. Gak cuma bajunya disetrika biar kencang ya, ini kulit juga disetrika. Jadi ini juga alami ya. Kenapa? Karena kolagen itu kita butuhkan. Jadi nggak cuma ngomongin kulit kencang doang, tapi juga untuk persendian juga bagus ya. Kuku, rambut, yang rambutnya sering rontok, ini juga bagus banget. Jadi benar-benar terbukti. Oke. Dan transfer factor ini juga salah satu produk tadi, kalau saya sebutin di awal, kan tadi ada di slide yang Kementerian Kesehatan Rusia, ada slide anti doping. Makanya produk ini bisa dipakai sama semua atlet di dunia. Dan atlet yang pakai ini juga bukan di endorse, karena mereka memang sudah menggunakan produk ini, gitu ya. Dan ini juga bukan atlet sembarangan, tapi atlet juara dunia. Nah, ini juara dunia karate. Nah, ini kita tahu ya siapa ya, juara dunia juga bulu tangkis ya, Marcus Gideon. Ini juga juara dunia ski. Ini juga golf, American football. Ini joki berkuda. Nah, ini juga teman kita juga di sini Mas Sugianto ini juga juara dunia juga pencaksilat. Jadi semua atlet juara dunia konsumsi juga produk ini. Jadi aman kalau untuk kita pakai juga. Oke, saya mau cerita sedikit tentang testimoni. Tadi udah cerita tentang slide presentasinya, terus kemudian uji klinis dan sebagainya. Nah, ini testimoninya. Ada nggak orang yang udah pakai produk ini kemudian dia berhasil gitu ya? Nah, ini ada namanya anak-anak namanya Dede Fariza. Dia ini lahir kena kanker pembuluh darah atau hemangiome. Dia ini usia dari 2,5 bulan, 2,5 bulan. Dia vonisnya dokter katanya 7 tahun, sampai usia 7 tahun baru bisa sembuh. Kemudian dia coba terapi dengan transfer factor ini. Dia minum, yang transfer factor ini bentuknya yang chewable ya. Chewable ini dia tablet hisap. Jadi kayak transfer factor yang biru tapi bentuknya dihisap kayak permen. Kemudian sama ada topical gel nih untuk luka luarnya. Dan alhamdulillah selama usia itu dia pakai 2,8 bulan. Jadi dari 2,5 bulan sampai 2,8 bulan dinyatakan sembuh. Jadi ini benar-benar bisa membantu gitu ya untuk pasien-pasien kanker pembuluh darah. Nah, ini juga sama diabetes juga, ada gula basah. Ini Ibu Zawiyah usia 60 tahun, dia kalau udah ngeliat kayak gini biasanya gimana? Harus sudah diamputasi ya biasanya ya sama dokter. Tapi dia coba terapi, diikhtiarkan kurang lebih selama 2 bulan, ditaburkan di luka luarnya dan juga dikonsumsi. Akhirnya ada perubahan, sel-selnya mulai terbentuk lagi, jadi nggak jadi diamputasi. Jadi kita bisa nolong banyak orang nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini testimoni lepra, atau kalau orang Indonesia bilang penyakit kusta ya.
Penyakit yang banyak tuh kalau sering tangannya buntung-buntung gitu ya, organ tubuhnya copot-copot gitu. Nah ini seperti ini. Nah ini testimoni dari seorang dokter di Filipina, dokter spesialis kulit ya. Bahkan dia pakai hanya satu produk ini aja, Transfer Factor Plus, dikombin dengan obat-obatan medis juga. Jadi aman kalau kita mau combine juga dengan obat-obatan medis. Kalau misalkan ada yang nanya, oh, aman nggak kalau kita pakai dengan obat-obatan medis? Boleh, karena ini juga dokter yang uji coba. Ya, hasilnya juga lebih terlihat lebih bagus. Nah, ini juga psoriasis. Nah, ini juga anaknya kena psoriasis dari usia 6 tahun. Dan ini sudah berobat cukup lama. Dan dia konsumsi produk hanya ini aja, Transfer Factor 3 Factor. Dari 1 Agustus sampai dengan 10 Desember, kurang lebih 4 bulan ya. Dia sudah ada perubahan signifikan. Nah, selama ini dia konsumsinya apa? Konsumsinya adalah obat-obatan dari dokter, yaitu steroid. Nah, akibatnya salah satunya apa? Ya tadi, tidak terlalu banyak signifikan ada perubahan. Yang jelas yang ada perubahan adalah di mukanya tuh. Mukanya jadi kayak gembung gitu ya, jadi kembung gitu ya, jadi gede. Nah, itu karena efek steroid tadi. Berpengaruh juga pada hormon. Nah, setelah sembuh, normal lagi. Seperti biasa. Jadi ini sangat membantu sekali orang-orang yang kena psoriasis. Karena ini penyakit autoimun. Penyakit yang tidak bisa sembuh. Oke, nah pertanyaannya adalah, kira-kira, Bapak Ibu sekalian tadi kalau lihat produknya bagus nggak? Bagus ya? Informasinya bagus nggak kira-kira tadi kalau kita sampaikan? Bagusnya kita keep sendiri atau kita bagi-bagi ke orang? Bagi-bagi ya. Kenapa? Karena nggak semua orang pernah dengar ini loh. Ya, nggak semua orang, mungkin tetangga kita, teman kita, saudara kita, yang kita mungkin tahu, oh dia kayaknya penyakit tuh udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun, cari sana sini, nggak ada solusinya. Kenapa nggak kita kasih tahu? Ya. Dan ada satu lagi benefitnya, kalau kita mau sharing, nah kita akan dapat apa? Penghasilan tambahan. Oh, siapa yang mau dapat penghasilan tambahan? Siapa yang mau dikasih duit? Kalau nggak mau, kasih buat saya aja gitu. Udah gitu dapat produk gratis lagi. Oh, mau nggak kira-kira dapat produk gratis? Mau ya? Kalau nggak ada yang mau, kasih lagi ke saya boleh. Gitu ya. Dan keuntungan lainnya. Apa tuh keuntungan lainnya? Bisa dapat jalan-jalan juga. Nah, gimana nih caranya untuk kita dapat penghasilan tambahan dan juga produk gratis? Oh, nanti kan mau nih. Caranya adalah simpelnya semua dari kita suka sharing. Betul apa betul? Apalagi yang namanya manusia, itu kita suka, gosip ya Bu ya. Kalau gosip biasanya negatif-negatif nih. Biasanya nih kita suka sharingnya hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus. Berita-berita baik tuh kita suka sharing, bener nggak? Kadang kan kita suka sharing ya ceramah-ceramah, kita suka sharing kata-kata motivasi, ya nggak? Kalau tiap pagi tuh lewat grup WhatsApp dan sebagainya. Itu bukti kalau kita manusia suka sharing hal yang baik. Nah, kalau saya tanya, kira-kira tadi yang saya sampaikan hal yang bagus nggak? Bagus, dan kita harus sharing juga. Kenapa? Kadang kita suka nggak ceritain ini nih ke teman-teman kita. Begitu jalan gitu ya, dilihat, Bu, tasnya bagus deh. Beli di mana? Saya belinya di Mangga 2, Bu. Lantai sekian, sini blok sekian, nama tokonya Cianu gitu. Oh, sampai hafal gitu ya. Sampai blok sekian namanya tokonya Cianu gitu ya. Padahal kita nggak tahu, dengan kita tadi cerita, beli tasnya di sini di Mangga 2, cerita ke 5 orang. Temennya cerita lagi ke yang lain, akhirnya jadi pada kenal. Oh, tokonya jadi rame. Kira-kira kita dapat nggak komisinya, Bu? Walaupun kita bawa buktinya nih. Ci, saya nih kemarin rekomendasiin temen saya, Ci. Ini beli, Ci, nih fotonya, Ci. Bolehlah 1 diskon lah. Kasih nggak? Nggak bakal. Nah, padahal yang namanya ini dalam dunia bisnis, biaya iklan itu adalah biaya yang paling mahal. Buktinya apa? Artis iklan jadi artis iklan mahal nggak bayarannya? Mahal. Contohnya kayak siapa tuh? Artis Agnes Monica. Wow, dia kan penyanyi ya, top internasional juga. Dia iklan Honda Vario. Pernah nggak lihat Agnes Monica keliling-keliling pakai Honda Vario? Kayaknya nggak pernah ya. Nah, tapi dia ngiklanin. Bayarannya mahal lagi, tapi nggak pernah make. Nah, sama kayak kita Bapak Ibu. Pernah nggak kayak kita, antar kita deh, nggak usah ngomongin tadi tas ya. Contoh misalkan operator handphone. Wah, kok sinyal susah ya? Bagusnya pakai apa? Oh, pakai Telkomsel aja gitu kan. Secara nggak langsung rekomendasiin. Niatnya apa? Sharing kebaikan nggak? Nolongin orang nggak? Pakai Telkomsel aja, bagus sinyalnya. Di mana-mana kota bagus sinyalnya. Dia beli. Kitanya nggak dapat apa-apa, betul kan? Nah, kalau di sini kita sharing, kita dapat komisinya. Nah, inilah yang namanya network marketing. Di mana
orang-orang biasa kayak kita kan bukan artis ya. Ya kan? Bukan artis, bukan orang terkenal, bukan selebgram gitu ya. Kalau orang terkenal mau udah jelas gitu ya, bayarannya mahal. Batuk sedikit aja ada duitnya gitu kan ibaratnya. Nah, ini kita orang-orang biasa ini pengen bisa jadi kaya, gimana caranya? Dengan industri network marketing. Karena industri ini sudah digeluti hampir 100 juta orang di dunia. Dan keuntungan tahunannya itu hampir 200 miliar dolar Amerika. Jadi ini udah buktiin banyak banget orang sukses dari network marketing ini. Gimana caranya? Ya tadi cuma dengan sharing aja. Karena ini ada satu peramalan ya, ini ada satu prediksi yang dilakukan oleh Paul Zentpilzer. Beliau ini adalah pakar ekonomi dari 2 mantan presiden Amerika. Dia ahli ekonomi nih Bapak Ibu sekalian. Dia bikin buku yang namanya ada 3 buku, judulnya Next Trillion, ada Wellness Revolution, dan Network Marketing. Dia bilang begini, industri kesehatan akan mencapai triliunan dolar menjelang tahun 2010. Waktu itu dia bikin buku begini, kira-kira orang percaya nggak? Enggak. Tapi kebayang nggak waktu COVID 2020, apa yang terjadi? Cus, harga masker 500.000. Ada yang beli? Ada. Tiba-tiba sanitizer di Indomaret kosong. Benar nggak? Nggak ada yang prediksi. Tapi dia lihat, 2010 dia bilang industri kesehatan akan meningkat pesat. Betul, itu yang terjadi. Dan kemudian akan menjalankan keuntungan besar pada orang-orang yang menjalankan di bidang network marketing. Saya dengar satu rilis dari Kementerian Perdagangan Indonesia. Waktu era 2020 semua industri gimana? Terjun bebas. Retail tutup, Giant tutup, Sentro tutup. Bayangin, retail yang udah puluhan tahun di Indonesia tutup. Gara-gara virus nggak kelihatan. Keren nggak? Virus nggak kelihatan bisa nutup Giant coba. Luar biasa nggak? Dan bidang network marketing gimana? Bukannya terjun bebas, justru malah naik membantu perekonomian Indonesia. Itu rilisnya Kementerian Perdagangan Indonesia. Jadi luar biasa, ini terbukti nggak? Kedua, terbukti. Kemudian produk yang fokus kepada produk kesehatan yang unik dan hebat. Terbukti lagi? Terbukti. Buat kita yang di For Life yang udah lama nih, pasti tahu ya, waktu era COVID kemarin gimana? Kira-kira produknya ada yang sold out nggak? Banyak, dan sold out-nya ngantri sampai berminggu-minggu. Artinya produk sebagus ini itu banyak yang cari. Dan perusahaan ini punya research dan development sepanjang masa. For Life itu intinya, itu kita udah punya semuanya di situ. Oke, dan transfer factor ini diramalkan akan berada di setiap rumah. Benar nggak? Kira-kira bakal terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin sekarang nggak percaya. Boleh, nggak apa-apa, nggak percaya. Tapi saya buktiin satu hal. Dulu, zaman saya kecil, ya, zaman saya masih segini gitu ya. Itu ada satu tempat plastik, ya. Dulu ibu saya paling sebel tuh. Ditawarin sama teman-teman kantor, tempat plastik begini doang mahal. Apa ini mereknya T? Gitu ya, mereknya T ya, masih tahu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di rumah saya isinya Tupperware semua. Ibu saya koleksi itu tempat minum dari yang kecil, dari yang gede, sampai hilang satu aja. Ini satu hilang kemana nih? Oh nggak ada nih, kemarin ada satu nih warna pink nih. Waduh, ditarikin tuh Bu. Tapi di sekarang semua orang ada nggak punya Tupperware tadi? Punya kan? Sampai nggak cuma di rumah, sampai di tas pun kadang ada botolnya. Betul nggak? Itu nggak pernah diprediksi berapa puluh tahun yang lalu. Dan ini akan diramalkan akan berada di setiap rumah. Kenapa? Karena satu-satunya produk yang bisa mendidik sistem imun saat ini sampai dengan hari ini baru ada transfer factor aja. Dan yang lebih unik adalah kalau ngomongin peluang bisnisnya, kita punya patennya. Nah ini yang paling hebat. Kenapa? Karena tidak ada semua produk yang punya paten seperti ini. Kalau kita ngomongin keluar sana, banyak nggak yang jual madu? Banyak nggak yang jual vitamin, multivitamin A, B, C, vitamin D, banyak sekali, kolagen, banyak. Tapi transfer factor, nggak ada yang punya transfer factor. Jadi karena hanya For Life aja yang boleh memproduksi transfer factor dan tidak ada perusahaan satupun di dunia yang boleh memproduksi transfer factor. Nah ini artinya apa? Produk kita nggak ada saingan Bu. Jualan kalau nggak punya saingan kira-kira gimana? Di rumah kita sekeliling nggak ada yang buka nasi uduk, kita doang yang buka. Rame nggak tuh kira-kira? Rame, pasti banyak yang nyari ke situ semua. Karena nggak ada yang buka. Sama seperti ini. Jadi For Life makanya dapat penghargaan sebagai perusahaan yang tumbuhannya paling cepat. Nomor 15. Masuk sampai 6.180% di tahun 2003. 5 tahun
Dari sejak mereka berdiri tahun 98, di tahun 2003 masuk majalah Inc. 500 sebagai perusahaan nomor 15 tercepat pertumbuhannya sampai 6.108%. Wah, itu luar biasa banget keuntungannya. Dan itu kenapa? Karena bicara tentang produk kesehatan, balik lagi. Kalau kita produk kesehatan di luar sana banyak kan? Banyak jenisnya. Contoh ini, multivitamin. Ya, multivitamin ini trennya terkenal tahun 1970-an. Itu ada satu perusahaan mereknya A, tuh yang pertama kali memproduksi multivitamin. Dia punya patennya waktu itu. Tapi sekarang karena patennya udah habis, semua perusahaan farmasi, semua perusahaan obat-obatan boleh produksi multivitamin. Nah, kalau sekarang kita bisnis ini, jual-jual multivitamin, kira-kira saingannya gimana? Saingannya banyak banget. Sama kayak orang jual pecel lele. Ya, 500 meter pecel lele, 500 meter pecel lele. Wah, banyak banget saingannya. Susah persaingannya. Ngomongin herbal tahun 80-an. Ini juga perusahaan mereknya H. Berkembang tahun 80-an ya. Herbal gitu ya. Udah tahu namanya herbal, ada tinggal lambungin aja. Jadi herbal ini juga di Indonesia apalagi lebih banyak lagi. Apalagi lebih lama lagi karena ngomongin jamu, nenek moyang kita udah lebih paham banget tentang itu ya. Tahun 90-an mulai lagi muncul antioksidan. Nah, produk-produk antioksidan mulai booming tahun itu, 90-an, untuk anti-aging, penuaan dini, untuk melawan kanker dan sebagainya. Nah, sekarang, apa orang bilang? Jaga sistem imun. Jaga imun. Di mana-mana begitu nggak stikernya? Di kantor-kantor, di mall-mall. Ya, sabun apapun untuk imun. Bahkan ada cat untuk antivirus, ya kan? Wah, sampai nggak masuk akal, dibikin masuk akal lah pokoknya. Yang penting laku. Hubungannya apa? Sistem imun. Jadi semuanya, apapun sekarang arahnya ke sistem imun nggak? Ya, multivitamin untuk sistem imun, herbal untuk sistem imun, antioksidan untuk sistem imun. Jadi produk kita udah tepat nggak? Karena transfer factor itu diambil dari sistem imun untuk sistem imun. Jadi udah paling bagus, paling pas. Dan ngomongin penghargaannya, kita lihat 4Life memiliki banyak sekali penghargaan dari tahun ke tahun. Kita lihat penghargaannya apa aja. Join award-winning company. Jadi ini kalau kita mau gabung ke bisnis Bapak Ibu ya, apalagi ngomongin bisnis nih, ya. Bisnis kita kan network marketing, artinya kita membantu memasarkan produk-produknya 4Life. Kita perlu tahu dulu nih perusahaannya kompeten nggak? Kalau kita lihat tadi penghargaannya udah banyak banget ya. Dari tahun 98, lanjut sampai 2021, bahkan kemarin 2022, belum masuk ke sini ya gambarnya, itu juga ada penghargaan juga sebagai produk inovasi terbaik tuh dari sistem imun juga. Jadi kalau penghargaannya sekian banyak, kira-kira produknya main-main atau produk bagus kira-kira? Bagus ya, karena udah diakui banyak orang, banyak lembaga udah mengakui itu. Dan ngomongin pembayaran, nah balik lagi nih, kalau pengen dapat uangnya, kira-kira berapa sih saya dapatnya? Gitu kan ya? Berapa sih uangnya untuk kita sharing? Nah, kita lihat di sini ada actual payout ya. Actual payout ini adalah pembayaran asli. Jadi pembayaran asli hasil dari laporan akuntan-akuntan publik perusahaan-perusahaan sejenis. Ini perusahaan-perusahaannya mirip-mirip nih Bapak Ibu. Rata-rata perusahaan kesehatan semua. Ada MW, ada Sinergi, ada Nuskin, ada Usana, Manatek, Advantage Marketing System, ada Herbalife ya. Nah, kira-kira kalau disuruh milih nih di antara di antara banyak produk banyak perusahaan ini, kira-kira pilih yang mana perusahaannya? Kalau misalkan untuk memasarkan dan bisa dapat keuntungan. Pilih yang mana tuh? Yang besar. Yang mana tuh yang besar tuh? Sinergi ya? Oh ya, Sinergi nih 44,3%. Kenapa kok nggak milih ini aja? Ini kan terkenal nih.
Oh, atau yang ini lebih tua nih. Oh, orang udah tahu banget nih. Ya kan? Kenapa kok yang ini? Gede ya duitnya ya. Karena sama aja. Kalau kita mau join di sini juga nawarinnya sama, ditolaknya sama, capeknya juga sama. Kenapa kalau capeknya sama, ditolaknya sama, diterimanya sama, kenapa nggak ambil yang ini? Kan lebih gede ya. Nah, kalau for life, berapa sih yang for life kasih untuk kita? For life kasih untuk kita adalah iya. Oh, 64%. Kira-kira mau berubah nggak dari sini ke sini? Berubah dong ya. Oh, sama-sama aja kok gitu ya. Ibaratnya gini, ditawarin kerjaan. Mbak, Mas, mau nggak jadi marketing? Mau. Oke. Di Honda gajinya 20 juta. Oke. Di Mercy gajinya 40 juta. Kerjain apa, Pak? Bagi-bagi brosur aja. Oh iya, saya Mercy aja deh. Ya kan? Sama aja. Mobil-mobil juga. Tapi kan lebih gede. Kerjanya juga sama. Bagi-bagi brosur. Ya kan? Kenapa kita nggak pilih yang besar? Nah, sama aja. Apalagi tadi kita udah lihat produknya teruji klinis. Jadi bukan produk sembarangan, bukan katanya bagus. Nah, gimana caranya untuk kita bisa melakukan itu? Ada 3 langkah mudah. Yang pertama, kita mendaftar sebagai affiliate for life. Nah, jadi ngomongin affiliate ini, sekarang kan udah banyak ya, affiliate gitu ya. Mungkin kalau anak-anak muda udah tahu tuh, affiliate Shopee gitu-gitu ya. Banyak tuh yang klik link di bio. Nah, itu udah banyak tuh kalau ibu-ibu suka lihat iklan di Instagram segala macamnya. Kita juga sama, kita juga bisa sharing hal yang sama lewat sosial media kita. Daripada di Instagram atau WhatsApp, kita bikin status, bikin ngiler orang kan, posting foto makanan gitu kan, wah ngiler aja nih. Kita sharing aja itu berita bagus. Kita masukin link kita, affiliate for life. Kemudian kita rasain dulu produknya. Bermanfaat nggak untuk kita? Kalau kita bilang itu bagus, kalau kita belum nyoba gimana? Percaya nggak orang? Nggak mungkin percaya, gitu ya. Jadi kita coba dulu, baru kita sharing tadi cerita atau testimoni berdasarkan kita sendiri. Nah, untuk gabung affiliate for life berapa kira-kira biayanya, Mas? Biayanya ada sekitar 90.900. Ya, kira-kira gede nggak? Kecil. Untuk dapat keuntungan sampai 64%, segini tuh kecil banget. Apa sih hari ini bisnis yang biayanya segini? Kan kayaknya nggak ada ya. Nah, 90.900 kita dapat apa? Kita akan dapat welcome kit seperti ini. Kemudian kita juga akan dapat website pribadi yang tujuannya untuk kita nanti bisa jual transfer factor ini atau tawarkan transfer factor ini ke siapapun, bahkan nggak cuma di Indonesia, tapi kemana? Ke hampir 25 negara di dunia. Karena For Life ini punya kantor cabang di 20 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dan kemudian kita dapat aplikasi juga. Jadi kita kayak punya toko online pribadi kita sendiri, namanya My Shop. Nanti kita bisa jualan lewat handphone kita juga. Jadi nggak perlu lagi pakai marketplace dan sebagainya macamnya. Kemudian yang berikutnya ada affiliate for life. Kita mendapatkan, kalau mau gratis gimana Mas? Saya pengen nggak usah bayar deh. Boleh nggak? Boleh. Kalau kita mau beli produknya minimal 200 poin. Nah, 200 poin apa aja nanti saya tunjukin produknya apa aja. Oke. Dan yang berikutnya, kalau kita benefitnya jadi affiliate for life, nah tadi tuh pengennya produk gratis kan? Nah, kalau udah kita belanja for life dan tiap bulannya kita rutin, dan kita akan dapat produk gratis ini. Nah, bulan ini kita dapat produk gratisnya ini nih. Oh, transfer factor, 3 factor. Ini benar-benar gratis, ya. Benar-benar free. Kantor kita kasih ini gratis. Nah, syaratnya adalah untuk ikutin program loyalty. Kalau kita mau dapat produk gratisnya, belanjanya apa aja? Nah, ini ada paketan-paketannya nih, jauh lebih murah dibandingkan harga satuannya. Ada paket personal dan ada juga paket bisnis. Nah, ini untuk paket yang lebih murah nih, justru yang ini nih. Kenapa? Karena kalau dihitung satuannya jauh lebih murah banget. Ya, dibanding kalau kita cari di marketplace lain, belum tentu asli barangnya gitu ya. Dan ini udah pasti original dan ini murah, plus kita dapat produk gratis. Wah, itu luar biasanya. Nah, yang tadi, kalau pengen yang dapat free member, nggak usah bayar-bayar lagi member, beli aja yang ini. Ini jauh lebih murah dan lengkap lagi. Ada Rio Vida Juice-nya, ada Rio Vida Stick-nya, ada dapat Renuvo-nya, Transfer Factor Plus, dan 2 Transfer Factor, 3 Factor. Wah, itu lengkap banget. Udah bagus banget. Plus dapat bonus tas juga cantik ya. Oke, dan yang berikutnya kita sharing nih. Gimana cara sharingnya? Nanti pun juga akan diajarin. Karena kita ada komunitasnya. Tadi saya bilang di awal, kita dari komunitas winners ini kita juga adakan mentoring juga, ada training juga untuk kita bisa sharing. Nah, bonusnya berapa yang saya dapetin nih kalau saya sharing? Nih saya kasih gambarannya. Bonus affiliate dengan sistem 2 botol. Umpama gini,
Bapak Ibu sekalian, beli 2 botol transfer factor ya. 2 botol ini senilai dengan 100 poin. Nah, perhitungannya, satu poin itu adalah kalau di For Life itu senilai Rp10.000. Jadi berapa yang kita dapat kalau misalkan kita sharing ke 6 orang, yang masing-masing juga belanja 2 botol ini, kita dapat komisi 25%, dikalikan 600 poin, berarti kita dapat Rp1.500.000. Nah, 2 botol ini setelah kurang lebih 1.600.000-an. Berarti kira-kira dikit lagi udah balik modal ya. Nah, tinggal dikit lagi udah balik modal nih. Nah, 6 orang ini mereka juga kalau ngerasain produk yang sama, mereka juga pasti sharing nggak? Sharing juga ke yang lainnya, masing-masing cerita ke 6 orang. Komisinya masih sama, 25%. Berapa yang kita dapetin dari 100 botol 100 poin ini tadi? Dari 2 botol ini tadi kalikan 36 orang, jadi 9 juta. Itu yang kita dapetin. Nah, berarti nggak cuma 9 juta doang, yang ininya juga kita dapat. Berarti total dapat berapa? 10.500.000. Nah, berapa orang yang kita sharing kira-kira? Hanya 6 orang doang. Karena yang di bawah ini mungkin kita udah nggak kenal tuh. Bisa jadi tetangganya, temennya, teman kantornya, dan sebagainya. Nah, kalau mereka ini juga bercerita lagi ke bawah, sama juga. Dan kita dapat komisinya 5%. Jadi total ada 219 orang, kali 5%, kalikan 100 poin. Berapa yang kita dapatkan? 10.800.000. Dan ini terus ke bawah dan tidak terbatas. Oh, sampai di level keempat aja sudah ada 1.200-an orang. Kita dapat komisi 12%, kita dapat 155 juta. Oh, pengen nggak kira-kira dapat uang ini? Dan ini setiap bulan kita bisa dapatkan. Oh, penghasilan tambahan. Gak apa-apa, gajinya 5 juta, tapi tambahannya segini kira-kira enak nggak? Kapan-kapan mau resign boleh-boleh aja gitu ya. Gitu, siap-siap aja ya. Nggak usah segini deh. Katakanlah setengahnya. Udah bagus belum kira-kira setengahnya? Setengahnya itu udah cukup bagus, 70-80 juta udah bagus banget. Kayak gitu. Ya ini nggak terbatas sampai dengan ke bawah. Oke, dan ini potensi penghasilan affiliate for life. Dan kita ada penghargaan berupa peringkat rewardnya dari mulai yang paling bawah. Ini potensi yang kita bisa dapatkan setiap bulannya. Jadi peringkat builder sampai dengan builder elite kita bisa dapatkan antara 2 sampai 3 juta setiap bulan. Kemudian di atasnya ada diamond dan diamond elite 4 juta sampai dengan 8 juta. Kemudian di atasnya lagi ada presidential itu 15 presidential dan presidential elite 15 juta sampai dengan 30 juta. Bronze dan bronze elite 40 sampai 50, silver elite 80 sampai dengan 120. Gold dan gold elite 150 juta sampai 400 juta. Wow, siapa yang mau? Oh, mau ya? Siapa juga nggak mau, semua pasti mau gitu ya. Platinum dan platinum elite 1 miliar sampai dengan tidak terbatas sebenarnya ini. Kenapa? Ya karena tadi emang kan dibatasin. Mau sampai ke kedalaman berapapun, mau sampai ribuan, ratusan ribu, nggak dibatasin. Dan tadi kalau Bapak Ibu lihat di luar, ini ada foto-fotonya ya. Oh, masih kosong nih yang bagian platinum elite nih. Oh, siapa yang mau ngisi? Dan baru ada 1 di Indonesia platinum kita. Dan di Indonesia, semua ini, posisi ini sudah ada. Kecuali yang 1 nih, platinum elite masih kosong. Oh, masih menunggu ada orang Indonesia yang mau ngisi siapa. Potensi Indonesia masih luas nggak? Masih luas banget. Karena kantor For Life di Indonesia baru ada di 6 kota. Jakarta, Medan, Pekanbaru, Surabaya, kemudian ada di Makassar. Gitu ya, dan sekarang di BSD. Berarti masih ada nggak kota-kota lain yang masih belum buka? Nah, itu menjadi peluang pasar kita. Masih luas banget pasarnya. Dan nggak cuma itu tadi. For Life juga ngasih kita liburan gratis. Oh, udah dapat produk gratis. Udah dapat uang. Dapat jalan-jalan juga. Siapa yang mau jalan-jalan juga? Wah, ini udah enak banget nih. Apalagi semenjak COVID nggak kemana-mana kan? Nah, setelah COVID pengen jalan-jalan. Nah, ini kita ada 2 jalan-jalan. Ada Great Escape. Yang pertama ke Danang. Nah, ini kebetulan udah berangkat nih. Wah, kita ketinggalan. Tapi masih ada 1 lagi yang bisa kita kejar. Namanya Vaganza Trip. Wah, Vaganza Trip ini kita jalan-jalannya naik cruise ya. Kapal pesiar. 5 hari 4 malam. Wow, luar biasa tuh. Kemana aja? Ada ke Penang, ke Phuket, terus ke Singapura. Wow, Singapura, Penang, dan Phuket. 5 hari 4 malam. Pengen tahu kayak gimana perjalanan? Kita lihat nih. Vaganza Cruise Trip 2023. Jelajahi 3 kota dari 3 negara: Singapura, Penang, Phuket,
selama 5 hari 4 malam dengan kapal pesiar dari Royal Caribbean. Nikmati keseruan perjalanan Anda dengan fasilitas yang super mewah dan spektakuler. Semua perjalanan luar biasa ini dapat Anda ikuti dengan memenuhi kualifikasi Vaganza 2023 periode Februari sampai dengan Juli 2023. Ayo, kejar kualifikasinya dan kami tunggu Anda semua di Vaganza 2023. Oke, siapa yang mau ikut Vaganza nih? Oh, jalan-jalan naik kapal yang udah kayak hotel tuh, bayangin. Ya. Kapalnya ada slide-nya kayak begitu ya, bisa ajak anak ya kan. Wah, senang banget tuh mesti kan. 5 hari 4 malam keliling 3 negara. Oh, luar biasa. Dan itu semua for life yang tanggung. Ongkosnya, akomodasinya kita cuma bawa paspor sama bawa baju aja udah gitu ya. Ongkosnya bahkan kita dikasih uang saku juga. Jadi benar-benar semuanya dapat lah gitu ya. Nah, kalau pengen dapat itu semua, pastinya kan kita juga bingung ya. Wah, saya belum ngerti mas, bisa cerita kayak begini di depan gimana caranya? Cerita sistem imun, bawa-bawa kayak tadi dari depan sampai belakang. Wah, saya belum paham. Gak usah ngerti bu, gampang. Jadi ibu gak harus jago dulu kayak saya. Di sini ada support system. Nah, jadi gimana caranya untuk kita kenalin ke orang baru? Ajak teman-temannya kenalannya ke acara-acara seperti ini, gitu ya. Karena kita ada acara BOP seperti ini, kita juga ada acara seminarnya, ada trainingnya juga. Untuk kita bisa sharing, gimana caranya sharing lewat Instagram, sosial media, WhatsApp, dan sebagainya. Gimana caranya kita bisa punya website, gimana caranya kita bisa maksimalkan yang namanya MyShop dan sebagainya. Itu kita ada trainingnya, ada mentoringnya, semuanya gratis. Kita akan diajarin semua di sini. Dan ini adalah foundernya kita. Jadi foundernya kita adalah Ibu Sheridin. Beliau ini orang Singapura. Dia adalah platinum pertama Asia, wanita, ya. Dari For Life. Kemudian ini dua platinum Asia pertama. Nah, dua-duanya sama-sama pertama nih. Yang satunya platinum wanita pertama di Asia, yang satunya platinum pertama di Asia. Nah, ini kakak beradik nih, Bu. Oh, KKN juga nih. Kalau di kantor mah udah nggak boleh nih KKN begini. Tapi kalau di sini harus KKN. Ajak semuanya, saudaranya, bapaknya, ibunya, tantenya, om, semua ajak ke sini untuk gabung. Jadi, kita sukses bareng-bareng. Oke, dan sampai di akhir acara, bahwasannya kalau kita melihat tadi peluang ya, melihat banyak sekali potensi bisnisnya dan juga tadi lihat produknya, kira-kira bagus ya, menarik ya untuk kita bisa sharing ke banyak orang. Kita sharing ke banyak cerita ini ke banyak orang yang membutuhkan hal ini. Terus juga kedua tadi ngomongin ada duitnya juga ternyata, potensi untuk penghasilan kita. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita ngeliat ini hanya biasa-biasa aja ya, kita nggak akan ada perubahan ya, begini-gini aja. Mau 2 tahun yang lalu, ya kita ya begini sekarang. Kalau kita nggak berubah, ya sama aja, begitu-gitu aja. Tapi kalau kita mau ambil peluang ini sekarang, kita punya peluang untuk bisa mendapatkan banyak manfaat. Ya, banyak sharing ke banyak orang, membantu banyak orang, dan juga kita juga membantu diri kita sendiri. Gitu ya. Oke, dan kesimpulannya yang terakhir adalah take action today, berapa persen pangsa pasar For Life yang akan Anda ambil. Gitu ya. Sampai ketemu di seminar berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC kita hari ini.